Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan pelajaran berikutnya. Kita ulang sedikit ya. Kemarin kita sudah nyampe di air mutlak. Kita ulang sedikit. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul ma'i. Tawi kira-kira bagian banyu. Banyu iku dibagi patang bagian. Yang pertama yaitu banyu mutlak, yang kedua banyu musyammas, sing nomor 3 banyu mustamal, sing nomor 4 banyu mutanajis. Keterangan banyu mutlak yaitu banyu suci kang bisa nyucikake lan ora makruh ginawe sesuci. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Air dibagi menjadi empat bagian, yaitu yang pertama air mutlak, yang kedua air musyammas, yang ketiga air mustamal, dan yang keempat air mutanajis. Keterangan banyu mutlak yaitu banyu sing suci kang bisa nyucikake lan ora makruh ginawe suci. Air mutlak yaitu air yang suci sekaligus bisa untuk mensucikan, air suci dan mensucikan yang bisa digunakan untuk mensucikan, tidak makruh digunakan untuk bersuci. Air mutlak ini bisa untuk menghilangkan hadas maupun najis. Jadi yang disebut dengan air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan. Kalau dalam bahasa fikihnya yaitu ma' tahir mutahhir, yaitu air yang suci sekaligus dapat mensucikan, baik itu digunakan untuk mensucikan maupun mensucikan najis maupun mensucikan dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua yaitu banyu musyammas. Banyu musyammas yaitu banyu kang kena sinari srengenge nganti panas. Banyu iki suci tur bisa nyucikake nanging hukume makruh kanggo sesuci. Yang kedua yaitu air musyammas. Musyammas sendiri berasal dari kata syamsun ya, syamsun yang artinya matahari. Musyammas di sini kalau tidak salah ini adalah maf'ul ya, yaitu sesuatu yang terkena matahari, atau ma' musyammas yaitu air yang tersinari oleh panasnya matahari. Jadi sampai panas, air yang kena sinar matahari sampai panas. Air ini dapat digunakan untuk bersuci atau dapat mensucikan, namun hukumnya makruh. Jadi air ini tetap bisa untuk digunakan untuk bersuci, namun hukumnya makruh. Jadi air ini tetap dihukumi suci dan mensucikan, namun hukumnya makruh. Yang ketiga yaitu air mustamal. Banyu mustamal yaitu banyu saitik sing kurang rongkola kang wis dianggo ngilangi hadas utawa najis. Ya, di sini ada kata utawa najis, nanti saya kasih keterangan. Nomor 3 yaitu air mustamal, yaitu air yang
sedikit yang kurang dari 2 kula yang sudah digunakan untuk mensucikan dari hadas atau najis. Tapi di sini ada yang perlu digarisbawahi. Jika air itu sudah digunakan untuk menghilangkan najis, maka bukan lagi dinamakan mustakmal kalau secara hukum. Tapi di sini mustakmal secara bahasa atau secara lafaz atau secara maknawi ya. Jadi dikatakan mustakmal karena sudah dipakai gitu aja. Namun kalau secara syariat atau secara hukum, ketika air itu sudah digunakan untuk mensucikan kotoran najis, maka itu sudah bukan lagi disebut mustakmal, melainkan disebut mutanajis. Banyu mustakmal iku suci nanging ora bisa kanggo nyucikno. Kalau air mustakmal itu adalah air yang digunakan untuk mensucikan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Contohnya air yang kurang dari 2 kula yang kita gunakan untuk berwudu. Contoh kita ada air 1 bak kan kurang dari 2 kula. Kita langsung membasuh muka kita di atas bak tersebut, dan air yang kita basuhkan dari wajah itu kembali ke bak lagi. Itu yang disebut dengan mustakmal, karena air itu tercampur oleh air yang sudah kita gunakan untuk membasuh muka yang kita niatkan untuk berwudu, ataupun yang kita niatkan untuk nanti junub, maka hasilnya tidak sah. Karena apa? Karena kurang dari 2 kula. Jadi air itu disebut mustakmal. Akan tetapi jika air itu lebih dari 2 kula ataupun bahkan jumlahnya lebih dari 10 kula, maka tidaklah mengapa, dengan catatan asalkan air tersebut tidak berubah warna, rasa maupun aroma. Jadi air yang 2 kula lebih kita bisa mencelupkan muka kita ketika kita berwudu, tidak masalah, itu tetap disebut dengan suci, mensucikan, atau disebut air tahir mutahhir, ataupun dalam cara berwudu kita itu tetap dikatakan sah karena air yang kita gunakan lebih dari 2 kula. Prakteknya seperti di kolam-kolam yang ada di pondok pesantren, ketika berwudu langsung mukanya dibasuh dan airnya kembali ke kula. Itu tidaklah mengapa, tetap sah karena air yang banyak, yang lebih dari 2 kula. Kalau yang ada di pondok-pondok itu jumlahnya tidak lagi 2 kula, mungkin bisa puluhan kula, karena mengantisipasi agar tidak mudah berubah rasa, warna maupun aroma air tersebut, untuk menjaga kesucian. Yang bagaimana status air mustakmal? Air mustakmal hukumnya tetap suci, namun tidak lagi dapat mensucikan. Tidak lagi dapat mensucikan hadas maupun mensucikan dari najis. Kalau air itu sendiri masih dihukumi suci, namun tidak mutahhir. Jadi cukup tahir saja, bukan, tidak lagi mutahhir. Jadi di mustakmal itu air yang
tohir namun tidak mutohir, air yang suci namun tidak bisa mensucikan. Lanjut ke nomor 4, yaitu banyu mutanajis. Banyu mutanajis yaitu banyu sithik sing kurang ronggola ketiban najis senajan ora uwah, nanging yen banyu mau akeh ronggola utawa luwih, banyu katiban najis iku tetep suci. Kejaba yen nganti berubah rupane utawa rasane utawa ambune sebab campur najis mau. Yang keempat, yaitu air mutanajis. Air mutanajis yaitu air yang sedikit, yang kurang dari 2 gula, yang terjatuhi najis walaupun air tersebut tidak sampai berubah warna, rasa maupun aroma. Jadi contoh, ada air 1 timba yang terjatuhi oleh tai tokek atau tai cecak, itu dihukumi air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Maka air itu tidak lagi dapat untuk mensucikan, baik mensucikan dari najis maupun dari hadas. Ada lagi contoh lain, selain tai cecak maupun tai tokek, bisa jadi tai ayam atau lain sebagainya, atau terkena cipratan dari air kencing manusia juga bisa. Itu disebut dengan air mutanajis. Dene ukuran rongkola iku kira-kira 500 pon Irak, kurang luwih 216 liter, kira-kira 12 black. Adapun ukuran 2 gula, yaitu 500 pon Irak. Saya belum pernah mengecek 1 pon Irak itu berapa liter, namun ketika kita ukur secara liter, kalau untuk liter itu kayaknya sama seluruh dunia ya, mendunia. Liter Indonesia, liter luar negeri, seluruh dunia, 1 liter adalah 1000 mili ya, 1000 mili ya, 1 liter segitulah. 1 liter, ada botolan yang kayak di bensin tuh, 1 liter ada seperti botol-botol air mineral tuh ukuran 600 mili, ada yang ukuran 1500 mili. Nah, 1 liter berarti kira-kira segitu. Ini jumlah air 2 gula itu 216 liter. Itu 2 gula. Tapi di sini harus lebih ya. Syaratnya harus 2 gula lebih, untuk agar tidak mustamal atau untuk sah untuk dikobok atau dikerbekan. Di sini diperkirakan kalau untuk ukuran black atau kalau zaman dulu ada alat untuk menimba yang bentuknya kotak untuk ngangsu, kalau orang Jawa bilang, yaitu 12 black atau sama dengan 216 liter. Sudah jelas ya. Macam air yaitu ada 4 macam. Yang pertama air mutlak, yang kedua air musyammas, yang ketiga air mustamal, dan yang keempat adalah air mutanajis. Kalau sahabat ada yang masih belum paham atau yang masih belum jelas, boleh silakan untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawabnya secara berkala ya.
Yang selanjutnya yaitu an-najasat. Bab selanjutnya yaitu tentang najis atau sesuatu atau perkara yang najis. Najis menurut bahasa yaitu kotoran, najis menurut syara yaitu kabeh barang kang haram dipangan kelawan mutlak utawa mungkin ora krana harame utawa kotore utawa madharate barang mau utawa kelawan badan utawa akal. Misale sekabeh barang kang metu saking dalan loro kubul lan dubur kaya uya, tahi lan getih. Nomor loro getih, nomor telu nanah, nomor 5 batang saliyane batange iwak lan walang lan mayit menungso. Nomor 6 asu lan celeng utawa babi. Nomor 7 homer, whisky, ciu, brandy lan minuman keras liyane. Sini kita menginjak bab tentang sesuatu yang najis. Najis menurut bahasa yaitu kotoran, dan najis menurut syara yaitu sesuatu atau semua perkara yang haram untuk dimakan dengan mutlak atau mungkin, bukan karena haramnya atau kotornya atau berbahayanya atau merugikannya untuk badan, untuk tubuh atau akal. Misalnya yaitu semua barang yang keluar dari jalan dua, itu jalan depan dan jalan belakang, seperti halnya air kencing dan tai, darah. Yang kedua darah, yang ketiga nanah, yang keempat yang kelima bangkai, selain bangkai ikan dan belalang dan bangkai manusia, mayit. Terus nomor 6 asu, anjing, babi hutan maupun babi. Yang ketujuh yaitu homer, whisky, ciu, brandy dan minuman-minuman keras. Najis itu Allah yang menentukan, jadi ulama itu hanya meneliti atau menganalisa dari beberapa ayat maupun hadis. Jadi najis maupun perkara yang tidak najis itu Allah yang menentukan. Jadi hal-hal yang sudah disebutkan dalam Quran maupun hadis. Adapun ulama hanya menganalisa atau meneliti dari beberapa materi, yaitu dari teks Al-Quran maupun hadis dan beberapa catatan lain. Pertama, sesemua atau segala sesuatu yang keluar dari jalan belakang manusia. Ini yang kita bahas manusia ya, termasuk hewan juga. Apa yang keluar dari dubur maupun kubul, apa yang keluar dari farji maupun dubur itu hukumnya najis. Kalau yang dari depan seperti halnya air kencing, yang dari jalan belakang seperti halnya tai, yang dari depan ada juga darah untuk yang perempuan, haid.
Terus nomor 2 di sini ada disebutkan darah. Darah juga dihukumi najis. Yang ketiga nanah. Yang kelima di sini enggak ada nomor 4 ya. Yang kelima yaitu bangkai. Selain bangkai daripada belalang dan ikan dan mayit manusia. Semua selain 3 itu hukumnya najis. Selain ikan, belalang, dan manusia, bangkai apapun itu najis selain 3 yang tadi itu. Yang keenam, anjing dan babi hutan maupun babi. Yang ketujuh yaitu khamr. Di sini ada dijelaskan yang lainnya yaitu whisky, ciu, brandy, dan lain sebagainya. Yang sifatnya minuman keras, minuman yang memabukkan. Selanjutnya yaitu aqsamun najasah, yaitu bagian-bagian najis. Najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Najis itu dibagi tadi 3 bagian. Pertama najis mukhaffafah, najis yang enteng. Nomor 2 najis mutawassithah, najis ingkang sedengan. Nomor 3 najis mughalladzah, yaitu najis kang abot. Najis itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah. Mukhaffafah artinya ringan. Dan yang kedua yaitu najis mutawassithah, yaitu najis pertengahan, najis sedang. Kalau yang contoh najis mukhaffafah yaitu air kencing anak laki-laki yang usianya belum sampai 2 tahun. Terus yang kedua yaitu najis mutawassithah, najis pertengahan, najis yang sedang, seperti halnya tai manusia, air kencing orang dewasa, dan lain-lain. Yang ketiga najis mughalladzah, yaitu najis yang tergolong berat, yaitu najisnya anjing dan babi. Untuk pelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Jika ada yang kurang jelas karena saya keadaan kecapean jadi tidak kurang nyaman badannya, jadi kurang bisa luas dalam menjelaskannya. Insya Allah di kesempatan yang akan datang saya akan jelaskan yang lebih luas dan lebih gamblang lagi. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.